Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Beta Management. Nah, hari ini kita bakal bahas ikan kontes, bakal bahas blue rim yang layak kontes. Gimana sih supaya ini membantu pemula yang mungkin masih ngebreed ikan blue rim, mungkin masih hobi di ikan blue rim. Nah, kita bakal kasih tips dan trik ya bagaimana cara memilih blue rim. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita agar video kita bisa berkembang. Jangan lupa subscribe dulu bagaimana videonya sampai selanjutnya. Simak videonya. Nah, teman-teman ya, kita lanjut lagi, kita pembahasan ikan kontes lagi ya. Hari ini kita bakal bahas di ikan blue rim. Blue rim itu kan ada dua ya, ialah yang butterfly sama bicolor. Cuman untuk bicolor sama butterfly dia masuk di dalam satu kelas, yaitu kelasnya pattern. Nah, untuk plakat double tail blue rim biasanya dia masuk di open plakat double tail ya. Kalau misalnya masih kontes-kontes kecil seperti mini kontes atau enggak masuknya itu di latber latihan bersama, kontes mini kontes tapi lebih kecil daripada mini kontes kan. Kalau latber itu biasanya plakat blue rimnya itu masuk di open plakat yang double tail ya. Nah, kalau untuk half moon masuk di pattern juga, tapi kebanyakan ya untuk half moon sih kalau misalnya selama saya mengikut di kontes half moon blue rim itu cuman mungkin beberapa persen lah yang nurunin ikan HM-nya blue rim ya. Tapi di sini lebih banyak blue rim itu masuk di plakat. Jadi plakat pattern. Nah, kita jelasin satu-satu dulu ya. Yang pertama, cara memilih ikan blue rim layaknya kontes. Yang pertama ya, bisa kalian catat atau enggak bisa kalian simak baik-baik ya. Yang pertama ya, carilah pola blue rim yang rapi. Itu yang pertama. Mau kalian cari dari butterfly atau dari bicolor, itu terserah kalian. Yang pertama itu polanya harus rapi, itu dulu yang pertama teman-teman ya. Pola yang pertama rapi. Yang kedua, kalau misalnya kalian ada blue rim yang bicolor, tolong perhatikan di sirip atau di kuping ya. Kalau misalnya dia butterfly juga, dia kiri kanannya itu kupingnya itu harus sama-sama ada butterfly juga ya. Kalau misalnya dia cuma salah satu yang ada butterfly-nya, itu lebih baik kalian hindarin, atau enggak kalian pilih yang clean ya. Jadi kupingnya itu tidak ada warna biru ya. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalnya kalian di dasinya itu ada warna ngerim juga, ngerim biru kan. Biasanya kalau misalnya bicolor itu kan dia dasinya warna biru juga biasanya kan. Kiri sama kanan itu harus sama. Kalau misalnya dia berpola dia harus sama. Cuman kalau misalnya dia ngebiru, harus kiri kanan dasinya itu harus biru. Terus untuk blue rim juga yang kalian harus perhatikan ya, itu warna di rimnya. Jadi warnanya itu tidak boleh, yang pertama ya, tidak boleh warna hijau. Bukannya tidak boleh warna hijau sih, bukan, tapi kebanyakan blue rim yang warna hijau ketika di center itu ngeblingnya itu warna gold seperti kuning. Kalau misalnya kalian pencinta blue rim ngerim warna hijau di centerin, itu pasti ngegol, nggak mungkin nggak ngegol. Nah, itu bisa mengurangi poin ikan tersebut. Itu yang harus kalian hindarin ya. Yang kedua itu tolong hindarin blue rim yang sisiknya menumpuk ya. Jadi blue rim itu kan sisiknya sisik dragon teman-teman. Nah,
Kalau misalnya sisik dragon itu kan dari line-nya fancy ya, karena blue rim itu warna rimnya itu ditimbulkan dari scale atau sisik ya, bukan dari warna daging ya seperti koi kan. Nah, dia pasti ada penumpukan pada skill ya atau sisik badan. Nah, kalian perhatikan jangan sampai ada penumpukan di sisik badan ikan tersebut. Itu bakal mengurangin poin ikan tersebut ya. Terus poin yang ketiga, tolong hindarin blue rim yang kepalanya ngecelo atau yang ngeclean ya. Ngecelo seperti nggak ada skill ya, atau enggak dia warnanya itu berbeda antara warna badan sama warna kepala blue rim tersebut. Nah, itu tolong dihindarin benar-benar ya teman-teman, karena itu bisa menjadi kekalahan yang mutlak menurut saya, karena antara warna kepala sama badan dia sudah berbeda. Soalnya kalau misalnya di blue rim ini harus memang benar-benar putih mulus, tidak ada penumpukan di dalam sisiknya. Nah, terus poin keempat untuk hindarin blue rim ialah jangan pernah kalian masukkan blue rim walaupun pola butterfly-nya atau bicolor-nya dia rapi, tapi ada bocor setitik aja itu bisa mengurangin ya, paling nggak minusnya -3 atau -5 ya, tapi itu bisa mengurangin poin ikan tersebut ya. Enak kalau misalnya kita cuman minus sedikit daripada ikan lawan kita kan, tapi ditakutnya ikan lawan kita itu lebih bagus daripada ikan kita, itu yang dikurangin. Nah, mungkin ini aja tips dari beta manajemen. Sekali lagi saya bukan juri, saya cuma kasih edukasi untuk para pemula. Semoga bisa membantu para pemula, terutama para pencinta blue rim. Oke, mungkin ini aja videonya. Nanti kita kasih tips dan trik singkat lagi dari beta manajemen. Aku dari admin beta manajemen mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau masih banyak dalam kesalahan dalam penjelasan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video kita agar video kita bisa berkembang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat updatean video terbaru dari beta manajemen. Oke, terima kasih. Salam cupang Indonesia.